warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu calon investor dari perusahaan DPPK Azhar Azhari yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan manajemen operasional dari perusahaan DPPK Azhar Azhari ini. Baiklah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imawan Azhar. Di sini saya berperan sebagai manajemen operasional dan di sini saya ditemani oleh partner kerja saya yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bagi ibu dan bapak dalam pertemuan kali ini yang membahas tentang proposal manajemen operasional. Saya di sini Mirza Purta Asari sebagai manajer di bagian pemasaran di perusahaan DPPK Azhar Azhari. Manajemen operasional dana pensiun pemberi kerja Azhar Azhari. Pada pertemuan sebelumnya, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya dana pensiun ini mengacu pada Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 terkait dengan dana pensiun. Ini diselenggarakan oleh dua jenis perusahaan. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja atau disingkat dengan DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat dengan DPLK. Nah, sesuai dengan hasil rapat yang telah diselenggarakan oleh perusahaan Azhar Azhari ini, maka yang awalnya perusahaan ini berjenis dana pensiun lembaga keuangan, maka kami beralih kepada dana pensiun pemberi kerja. Baiklah, yang pertama yaitu terkait dengan prinsip dasar operasional dari perusahaan DPPK Azhar Azhari. Nah, di sini perusahaan kami mengusung 3 prinsip dasar, yaitu prinsip transparansi, terus kemudian yang kedua ada efisien, dan yang ketiga prinsip profesionalitas. Nah, prinsip transparansi. Nah, di dalam dunia bisnis menurut kami hal yang paling penting yang harus didapatkan oleh masing-masing pihak yaitu adanya trust atau kepercayaan. Nah, ketika kepercayaan ini sudah didapatkan oleh masing-masing pihak, baik itu dari peserta maupun perusahaan, maka akan berdampak baik bagi aktivitas bisnis yang dilakukan tersebut. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka perusahaan kami menerapkan sistem transparansi. Artinya perusahaan kami menyediakan sistem informasi berupa instrumen investasi apa saja yang akan perusahaan jalankan. Terus kemudian yang lain misalnya peserta dapat melakukan simulasi pengembangan dana ketika nanti dia ingin berinvestasi di dana pensiun kami. Terus kemudian misalnya pengecekan saldo, berapa sih saldo selama dia iuran ataupun selama dia bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu peserta dapat mengaksesnya melalui fitur mobile yang telah kami sediakan. Nah, hal ini sesuai dengan misi perusahaan, yaitu meningkatkan kepercayaan peserta tanpa adanya batasan informasi. Prinsip yang kedua yaitu efisien. Nah, untuk mewujudkan cita-cita dari perusahaan dengan sesuai dengan nilai atau budaya kerja kami yang kami usung pada pertemuan kemarin, maka perusahaan DPPK Azhar Azhari ini berusaha mengelola dana peserta pensiun ini secara efektif dan efisien. Artinya bahwa dana yang dikelola nantinya dapat diinvestasikan secara tepat dan tentu saja aman, sehingga dapat dirasakan manfaatnya ketika peserta itu memasuki usia pensiun. Terus kemudian yang ketiga yaitu profesionalitas. Nah, profesionalitas yang kami maksudkan di sini yaitu sesuai dengan cita-cita atau misi dari perusahaan kami juga, yaitu profesionalitas menjadi salah satu prinsip dalam mengelola potensi dana secara optimal. Karena hal ini untuk mempersiapkan masa tua
sesuai amanah dan tanggung jawab. Baiklah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan aktivitas operasional. Nah, aktivitas operasional yang nantinya perusahaan kami akan jalankan yaitu meliputi funding atau penghimpunan dana dari peserta, terus kemudian ada lending atau penyaluran dana kepada peserta ketika sudah masuk usia pensiun, terus kemudian yang ketiga yaitu ada sosial, dan yang terakhir yaitu adanya servis atau pelayanan. Baiklah, yang pertama yaitu funding. Funding di sini sesuai dengan peraturan dana pensiun, yaitu menyelenggarakan dana pensiun dengan dua jenis program, yaitu program pensiun iuran pasti atau PPIP, terus kemudian yang kedua ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Nah, di sini kami memiliki perbedaan dengan perusahaan-perusahaan penyelenggara dana pensiun lainnya, yang mana biasanya perusahaan-perusahaan tersebut itu memilih salah satu dari dua jenis program ini, baik itu PPIP ataupun PPMP. Nah, di sini kami memiliki perbedaan. Perusahaan kami di sini memilih dua jenis program ini, baik itu PPIP maupun PPMP. Nah, PPIP yang kami maksudkan di sini yaitu besar manfaat pensiun ini sangat tergantung pada besar iuran yang disetor. Kalau PPMP di sini besar manfaatnya pensiun ini ditentukan pada masa kerja dan besar penghasilan yang sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun itu. Nah, beralih ke lending. Lending di sini yaitu penyaluran dana pensiun ini kepada peserta yang sudah memasuki usia pensiun. Nah, di sini ada tiga, yaitu yang pertama ada pembayaran berkala. Nah, pembayaran berkala di sini yaitu diperuntukkan kepada peserta program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Nah, terus kemudian adanya pembayaran langsung. Nah, di sini pembayaran langsung ini itu diperuntukkan kepada peserta yang memilih program jenis pensiun iuran pasti atau PPIP. Terus kemudian ada sosial. Di sini sosial kami ada dua, yaitu kunjungan dan publikasi. Nah, kunjungan di sini yaitu kami akan mengadakan kunjungan literasi kepada calon peserta pensiun yang akan pentingnya mempersiapkan tabungan di hari tua, bukan cuman di usia produktif saja, tetapi di hari tua juga akan sangat berguna untuk pada saat masa pensiun kita nanti. Terus kemudian ada publikasi. Nah, publikasi di sini perusahaan akan mempromosikan produk dana pensiun melalui media sosial, media digital, terus kemudian adanya dengan media cetak seperti itu. Terus kemudian adanya servis atau pelayanan. Di sini servis pelayanan ini ada beberapa, yaitu ada yang pertama yaitu terkait dengan layanan penerbitan SK PMP. Terus kemudian adanya layanan mobile application. Terus yang ketiga adanya penentuan manfaat pensiun, dan yang terakhir yaitu call center. Selanjutnya yaitu terkait dengan alur operasional dari perusahaan DPPK Syariah Azhar Asy'ari. Baiklah, ketika seorang pegawai atau calon peserta dana pensiun yang ingin bergabung bersama perusahaan DPPK kami, yang mana perusahaan kami di sini seperti yang sudah telah dijelaskan di awal, kami menyediakan dua program jenis dana pensiun, ada PPMP atau program pensiun manfaat pasti, dan PPIP, program pensiun iuran pasti. Nah, ketika misalnya saja pegawai atau peserta tersebut memilih PPMP, nah kemudian dananya akan diinvestasikan kepada instrumen investasi yang telah diatur oleh dana pensiun. Terus kemudian perusahaan kami juga akan mengadakan administrasi masa pensiun atau PPMP di sini wajib melakukan data ulang
secara periodik. Manfaat dari data ulang ini agar dana pensiun syariah Azhar Asari ini dapat membayarkan manfaat pensiun secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Nah, hal yang sama juga ketika peserta tersebut memilih program pensiun iuran pasti, yang mana dananya juga akan diinvestasikan secara tepat dan nyaman dan aman tentu saja. Dan kemudian masih sama melakukan perusahaan kami mengadakan administrasi masa pensiun dari calon peserta tersebut. Kemudian yang membedakannya di sini yaitu hasil dari iuran peserta tersebut ditambah dengan hasil pengembangan dana investasi, kemudian dibukukan kepada rekening dari peserta tersebut. Kemudian dibayarkan langsung atau tidak langsung sesuai dengan permintaan dari peserta pensiun tersebut. Terkait sumber dana dan juga pengelolaan dana di perusahaan kami yang terdiri dari dua, yaitu dari dana dari peserta dan juga dana dari pendiri. Kemudian kami menghimpunnya menjadi satu dan kemudian mengarahkan ke investasi yang ada di pasar modal syariah. Investasi tersebut ditetapkan berdasarkan Dewan Pengawas Syariah dan juga Dewan Pendiri. Arahan investasi tersebut berdasarkan beberapa jenis instrumen investasi, yakni deposito, SBN, obligasi atau sukuk, reksadana, maupun properti berbasis syariah. Setelah masa pensiun nanti akan kami bayarkan secara penuh dari pengelolaan dana tersebut. Produk kami yang pertama yakni program pensiun manfaat pasti atau biasa disebut dengan PPMP. Kami memberikan beberapa keunggulan di sini. Yang pertama yaitu kami memberikan layanan penuh, baik itu melalui aksesnya call in, walk in, web, dan juga mobile application yang telah kami sediakan. Selanjutnya, kami akan memberikan pelayanan terkait penerbitan SK yang diperlukan oleh peserta-peserta manfaat pensiun. Lalu, kami memberikan pemenuhan manfaat pensiun itu sesuai dan juga tepat sasaran yang menjadi kewajiban kami sebagai perusahaan untuk memberikannya dan juga menjadi hak peserta. Lalu di yang terakhir keunggulan yang kami berikan yakni peserta mendapatkan hak kebebasan berpendapat untuk arahan investasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan juga pendiri. Lalu persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi peserta program manfaat pasti ini, yang pertama harus berstatus pegawai dengan dibuktikan dalam administrasi dan dokumen yang lengkap. Lalu melaporkan terkait adanya perubahan data, baik itu kematian ataupun perceraian dan hal-hal lain yang sebagainya yang dapat merubah data pegawai itu sendiri. Lalu mengharuskan peserta melakukan pendataan ulang setiap periode waktu agar penerimaan manfaat dari perusahaan kami nanti tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai dengan manfaat dari peserta. Lalu yang terakhir, apabila peserta memiliki NPWP, diharuskan melaporkan NPWP-nya. Apabila peserta tidak melaporkan NPWP-nya namun memiliki NPWP, maka pembayaran manfaat pensiun itu di masa pensiun nanti akan kami tangguhkan. Program kami yang kedua yakni program pensiun iuran pasti, yaitu biasa disebut dengan PPP. Di sini kami memberikan beberapa keunggulan. Yang pertama yakni adanya setoran awal yang terjangkau sebesar Rp50.000 dan juga sistem pembayaran iurannya nanti bersifat auto debit, yaitu pemotongan secara langsung dari rekening peserta. Dan apabila peserta ingin melakukan iuran mandiri, kami memberikan akses penuh di mobile aplikasi untuk membayarnya dengan minimal setoran Rp25.000. Selanjutnya kami memberikan fasilitas penuh juga melalui call in, walk in, web, dan juga mobile aplikasi yang telah kami sediakan tadi. Lalu keunggulan berikutnya adanya bebas menentukan manfaat pensiun. Manfaat pensiun nanti maksudnya iuran pastinya ini bentuk pencairan dana secara penuh ataupun manfaat lain di bidang seperti pendidikan ataupun hiburan dan lain sebagainya diperlukan oleh peserta. Lalu kebebasan menentukan periode pembayaran, apa periode pembayarannya per tahun, per bulan, atau per 3 bulan atau per kuartal. Itu bisa ditentukan oleh peserta itu sendiri.
Dan juga penerimaan dana pensiun itu apabila nanti secara penuh bisa dibayarkan sebesar 75% dan sisanya 25% akan dibayarkan setelah 6 bulan dari pembayaran awal. Lanjut di bagian persyaratan yang harus terpenuhi untuk menjadi peserta iuran pasti di sini. Yang pertama yaitu harus berstatus pegawai di suatu perusahaan, dibuktikan dengan administrasi dan kelengkapan dokumen yang lengkap. Lalu yang kedua itu melaporkan apabila ada perubahan data terkait seperti perubahan nomor rekening, perubahan status kepegawaian, dan juga hal-hal lain yang bisa merubah dari data peserta tersebut. Selanjutnya, syarat terakhir yaitu harus melakukan pendataan ulang setiap periode waktunya agar nantinya iuran yang kami berikan itu tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai dengan porsi dari akumulasi dana dari peserta tersebut. Apabila telah menjadi peserta, baik itu melalui peserta manfaat pensiun ataupun peserta iuran pasti, di sini kami memberikan program khusus atau pelayanan khusus yang ditambahkan kepada peserta-peserta tersebut, yakni pensiun priority. Di pensiun priority ini ada beberapa jenis program. Yang pertama, member priority. Di sini kami akan memberikan SK yang dibutuhkan oleh peserta, baik itu SK penerbitan manfaat pensiun ataupun mutasi. Dan juga kami memberikan kartu identitas penerima manfaat pensiun dan penerima iuran pasti. Dan apabila peserta ingin berkonsultasi terkait dana pensiunnya nanti, kami akan memberikan pelayanan juga di bagian konsultasi secara gratis kepada peserta. Dan apabila kami melakukan sosialisasi, kami sosialisasinya gratis. Di sini kami bisa melalui tatap muka ataupun nanti kita informasikan di web ataupun di sosial media. Dan juga kami mempublikasikan majalah yang dapat dibaca dan menjadi edukasi terkait dana pensiun di perusahaan kami. Kami memberikan layanan yaitu mobile aplikasi yang bisa diakses melalui App Store maupun Google Store. Terkait strategi pemasaran di perusahaan kami, yang pertama yaitu adanya produk. Di produk sini kami memiliki keunggulan yakni pelayanan jasa ataupun memberikan pelayanan terkait dengan pengelolaan dana secara aman dan profesional sehingga menciptakan kesejahteraan nantinya untuk penerimaan manfaat pensiun dan iuran pasti. Selanjutnya, kami memberikan layanan akses kemudahan untuk pengaduan dan juga informasi melalui call center 24 jam dan juga melalui mobile application yang kami sediakan. Lalu adanya pelayanan penerbitan SK yang dibutuhkan oleh peserta itu sendiri, kami memberikan secara gratis pelayanan tersebut. Dan juga pengelolaan dana investasi itu dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga menjadikan pengelolaan dana itu menjadi aman dan nyaman bagi beberapa peserta. Pada strategi pemasaran kami yang kedua yakni price, di sini pada program pensiun manfaat pasti, pada pendataan ulang peserta yang diberlakukan, kami akan memberikan kontrak prestasi sebesar Rp250.000 pada setiap peserta yang melakukan pendataan ulang. Lalu pada PPIP sendiri, kami memberikan setoran awal yang murah dan terjangkau sebesar Rp50.000 dan juga penetapan iuran pastinya hanya 2% dari akumulasi pendapatan setiap bulannya. Lalu pada program strategi pemasaran kami yang ketiga, yakni terkait people atau orang, kami membaginya menjadi dua, yaitu secara internal dan secara eksternal. Jadi secara internal, kami akan menyiapkan SDM-SDM yang unggul secara islami terkait dari memberikan pelayanan kepada peserta-peserta sesuai dengan etika atau attitude yang sesuai syariah. Dan juga kami menyiapkan SDM yang dapat bersaing di lapangan dalam menghadapi kompetitor-kompetitor di perusahaan dana pensiun tersebut. Kemudian pada bagian orang-orang eksternal, kami menargetkan pada pegawai atau karyawan di beberapa perusahaan di wilayah Pulau Gadung di Jakarta Timur sebagai peserta dana pensiun Azhar Asari. Terkait dari orang-orang secara eksternal tadi yang itu kami menargetkan pada karyawan di daerah Pulau Gadung, itu berkaitan dengan strategi kami
Yang keempat yaitu bersifat lokasi ataupun place. Di sini kami membangun kantor di dekat kawasan industri Pulau Gadung itu sendiri. Kenapa di sana? Karena di daerah kawasan industri Pulau Gadung itu memiliki jumlah karyawan terbanyak di seluruh wilayah DKI Jakarta, sehingga besar peluang kami untuk mendapatkan peserta sebanyak-banyaknya. Lalu juga kami berharap dengan lokasi kami yang dekat dengan kawasan industri Pulau Gadung, kami bisa bekerja sama dengan perusahaan pengelola wilayah tersebut, yakni Jakarta Industrial Pulau Gadung itu sendiri, sehingga akses kami untuk mendapatkan peserta dana pensiun ini lebih mudah. Strategi pemasaran kami yang kelima atau yang terakhir yaitu terkait promotion, yakni yang pertama adalah kami memberikan publikasi secara penuh baik melalui internet, baik itu media elektronik, billboard, ataupun dari sosial media yang kami punya. Lalu selanjutnya di promosi kami yang kedua yaitu kami membuat majalah yang bakal terbit setiap 3 bulan sekali untuk memberikan edukasi-edukasi atau pengetahuan terkait dana pensiun. Lalu pada promosi yang ketiga yang kami lakukan itu memberikan sosialisasi kepada pegawai-pegawai peserta dana pensiun kami. Lalu yang terakhir di sini kami memberikan edukasi kepada tidak hanya pegawai saja, tapi juga istri atau suami ataupun anak dari pegawai atau peserta dana pensiun kami, sehingga mereka bisa mengetahui atau mendapatkan edukasi secara penuh terkait dari dana pensiun yang dimiliki oleh entah itu suaminya ataupun istrinya, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Melihat dari kondisi pasar di dana pensiun itu sendiri, kami menganalisis dari mengumpulkan data-data yang telah tersedia di lapangan. Yang pertama yaitu data perkembangan dana pensiun di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat, dan juga potensi dari dana pensiun syariah itu sendiri yang regulasinya baru ditetapkan pada tahun 2016 memiliki potensi dan juga pasar yang lebih luas. Dan terkait dengan jumlah penduduk muslim di wilayah DKI Jakarta itu sendiri, penduduk muslim terbanyak itu di wilayah DKI Jakarta bagian timur atau di Jakarta Timur. Itu memiliki penduduk muslim terbanyak, dan juga berdasarkan data dari jumlah perusahaan dan jumlah pegawai dari data Badan Penanaman Modal di DKI Jakarta, terbanyak itu ada di wilayah Jakarta Timur dengan porsi paling banyak, baik itu dari perusahaan dan juga dari para pekerja atau pegawai yang ada di sana. Baiklah, yang berikutnya yaitu terkait dengan SDM DPPK Syariah Azhar Ashari. Dan di sini kami memiliki 3 kriteria yang harus dimiliki untuk bergabung bersama perusahaan kami, yaitu yang menguasai yang pertama di bidang teknologi informasi, terus kemudian ada di bidang pemasaran, terus yang paling penting yang terakhir yaitu seseorang yang ahli di bidang investasi. Nah, di sini juga kami memiliki program peningkatan kualitas SDM untuk karyawan-karyawan kami nantinya, yaitu kami akan menerapkan ada 4, yaitu peningkatan kemampuan soft skill, terus kemudian hard skillnya, terus kemudian ada pengembangan karir dan pemberian reward. Nah, untuk permasalahan operasional di sini kami memiliki sedikit kendala, yaitu kurangnya edukasi terkait dengan pengelolaan dana pensiun tersebut kepada peserta-peserta, terus kemudian jumlah iuran yang masih minim, terus yang ketiga yaitu pembayaran iuran yang tidak pasti, dan yang berikutnya yaitu bersaing dengan perusahaan lain, dan yang terakhir yaitu pekerja belum memprioritaskan masa pensiunnya. Terkait infrastruktur yang kami memiliki kantor pusat dan juga kami memiliki mobil operasional untuk menunjang operasionalnya tentunya. Lalu kami memiliki layanan atau akses yang memudahkan peserta melalui mobile application dan juga call center 24 jam yang dapat diakses terkait pengaduan dan juga informasi
perusahaan dan juga dana pensiun. Lalu kami menyediakan fasilitas web resmi yaitu di dppk.azharasari.co.id. Pada bagian infrastrukturnya untuk menunjang operasional kami itu adanya direktur utama, adanya dewan pengawas syariah, adanya direksi, dan juga adanya dewan komisaris. Baiklah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait dengan manajemen operasional dari perusahaan DPPK Syariah Azhar Azhari. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Besar harapan kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menanggapi rancangan manajemen operasional yang sudah kami rancang ini. Akhir kata, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.